Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Agatha Dwi Piyanda dengan NIM 201910501039 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Negeri Jember. Perkenalkan, saya Aditya Abimanyu, NIM 2019-1050-1051 dari program studi Perencanaan Wilayah Kota, Universitas Jember. Kemiskinan merupakan suatu masalah klasik dan fenomenal sepanjang sejarah negara Indonesia sebagai suatu negara kesatuan. Tidak ada persoalan yang lebih besar selain persoalan kemiskinan. Maka dari itu, kemiskinan ini telah menyebabkan jutaan anak-anak ini tidak dapat mengenyam pendidikan yang berkualitas, membiayai kesehatan, kurangnya pemerintah dalam penanganan khusus kepada masyarakat miskin, semakin meningkatnya jumlah pengangguran yang disebabkan karena lapangan pekerjaan yang semakin minim dan jumlah pertumbuhan penduduk semakin meningkat. Salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi dan menanggulangi kemiskinan melalui pendekatan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1996 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera, bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan jangka panjang kedua yang bertujuan mewujudkan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera lahir batin sebagai landasan menuju masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, kemiskinan seringkali dipahami sebagai gejala rendahnya tingkat kesejahteraan semata. Padahal, kemiskinan merupakan gejala yang bersifat kompleks dan multidimensional. Rendahnya tingkat kehidupan yang sering sebagai alat ukur kemiskinan pada hakikatnya merupakan salah satu mata rantai dari munculnya lingkaran kemiskinan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kemiskinan? Yang kedua, apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan? Ketiga, apa saja dampak yang ditimbulkan dari kemiskinan? Keempat, apa saja bentuk penanggulangan dan solusi untuk mengatasi kemiskinan? Definisi kemiskinan. Menurut Sarasuta dan Nur, kemiskinan secara konseptual dapat dibedakan atas 3 pengertian, yaitu kemiskinan subjektif, kemiskinan absolut, dan kemiskinan relatif. Kalau pengertian kemiskinan tersebut menurut BPS, Badan Pusat Statistik, yaitu kemiskinan termasuk ketidakmampuan untuk memenuhi standar tertentu dan kebutuhan dasar, baik makanan maupun bukan makanan. Kalau menurut Bradley, kemiskinan itu adalah ketidaksanggupan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas. Hal itu yang dimaksud dengan definisi-definisi yang ada, bahwa kemiskinan biasanya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memperoleh kebutuhan hidup yang pokok. Faktor yang pertama adalah tingkat pendidikan yang masih rendah. Di dalam dunia kerja atau dunia usaha, pendidikan sangat dibutuhkan untuk bersaing dan mendapatkan sebuah kesejahteraan. Itu karena pendidikan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Apabila pendidikan ini tidak dapat terpenuhi, maka hal inilah yang dapat menyebabkan kemiskinan. Jadi, dalam hal ini dapat disimpulkan, kemiskinan terjadi akibat seseorang kurang memiliki wawasan, ilmu, dan keterampilan. Oleh karena itu, terdapat banyak pengangguran dan kemiskinan yang terjadi karena tingkat pendidikan yang masih rendah. Kedua adalah keterbatasannya lapangan pekerjaan. Dengan bekerja, seseorang akan mendapatkan gaji atau upah untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Jika ada keterbatasan lapangan pekerjaan, hal inilah yang dapat menyebabkan dan menimbulkan kemiskinan pada masyarakat. Seseorang atau sekelompok orang bisa saja untuk membuka lapangan pekerjaan baru, tapi
itu tidak semudah dengan apa yang kita pikirkan dan bayangkan. Dengan adanya modal dan keterampilan, itu semua bisa saja terjadi. Tapi, jika modal dan keterampilan itu kurang, maka itu akan sulit untuk terjadi. Jadi, semakin banyak pengangguran, maka akan semakin bertambah penyebab kemiskinan. Ketiga adalah malas bekerja. Banyak sekali orang yang beranggapan bahwa kemiskinan merupakan takdir orang tersebut. Hal inilah yang dapat membuat orang menjadi tidak bergairah bekerja dan tidak ingin maju, sehingga mereka akan bermalas-malasan hingga menjadi miskin dan hidup mereka tidak sejahtera. Keempat adalah beban hidup keluarga, di mana beban hidup keluarga ini bukan berarti dia yang menjadi parasit di suatu keluarga, melainkan adalah seseorang yang memiliki banyak anggota keluarga yang harus dihidupi. Sehingga semakin banyak anggota keluarga yang harus dihidupi, maka beban hidupnya juga akan bertambah. Oleh karena itu, seseorang tersebut harus memiliki pendapatan yang lebih, karena untuk mencukupi kebutuhan pokok dan kebutuhan hidup keluarganya. Faktor yang kelima adalah keterbatasan sumber daya alam dan sumber modal. Keterbatasan SDA ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu bencana. Bencana alam dapat merusak SDA dengan cepat dan tak terduga, sehingga dampaknya banyak manusia yang mengalami kemiskinan karena kehilangan harta bendanya. Apalagi bagi mereka, orang-orang yang memiliki pendidikan rendah akan sangat sulit untuk mengatasi masalah tersebut. Dampak keberadaan kemiskinan. Pertama, pengangguran. Dengan banyaknya pengangguran, berarti banyak masyarakat tidak memiliki penghasilan karena tidak bekerja. Oleh karena itu, penghasilan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Yang kedua yaitu ekonomi. Masalah ekonomi menyangkut masalah kerumah tanggaan penduduk dalam memenuhi kebutuhan materinya. Masalah ini terbagi ke dalam beberapa aspek, yaitu aspek kuantitas, aspek kualitas pendudukan, sumber daya alam dan sumber daya manusianya, komunikasi dan transportasi, dan kondisi serta lokasi geografinya. Ketiga, pendidikan. Tingkat putus sekolah yang tinggi merupakan fenomena yang terjadi. Mahalnya biaya pendidikan membuat masyarakat miskin tidak dapat lagi menjangkau dunia sekolah ataupun pendidikan. Untuk makan satu kali sehari saja sulit, apalagi untuk bayar mahalnya pendidikan. Yang keempat, kekerasan. Banyak kekerasan yang marak terjadi akhir-akhir ini karena merupakan efek dari pengangguran. Hal tersebut menyebabkan seseorang tidak mampu lagi mencari nafkah melalui jalan yang baik dan benar. Misalnya merampok, menodong, mencuri, menipu, dan lain sebagainya. 5. Kesehatan. Banyak orang-orang miskin terkena penyakit, tapi mereka sulit untuk berobat ke dokter karena mahal. Mereka mengandalkan pemerintah yang memberikan kartu kemiskinan sebagai alat untuk membantu masyarakat miskin. Tapi hal itu tidak menjamin mereka mendapatkan pelayanan yang baik ketika di rumah sakit ataupun puskesmas, karena pelayanan orang yang memakai kartu kesehatan dengan orang yang membayar uang tunai sangatlah berbeda pelayanannya. Solusi yang pertama adalah memperluas lapangan pekerjaan, di mana pemerintah harus menyediakan lapangan pekerjaan di setiap wilayah yang sedang kekurangan lapangan pekerjaan. Dengan begitu, pemerintah mampu memenuhi dan menyetarakan jumlah pelamar
kerja agar sebanding dengan lapangan pekerjaan yang ada, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Solusi yang kedua adalah dengan membuka lapangan kerja yang baru. Jadi, kita harus memiliki kemauan untuk membuka usaha sendiri. Jika kita membuka usaha yang baru, dapat dipastikan kita akan membutuhkan tenaga kerja atau karyawan. Dengan demikian, hal inilah yang dapat membuka lapangan kerja yang baru untuk mereka yang membutuhkan pekerjaan dan dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada. Solusi yang ketiga adalah memberikan bantuan pendidikan secara gratis. Jika ditinjau dan dilihat-lihat kembali, pendidikan di negara kita masih terbilang cukup rendah. Banyak masyarakat yang tidak melanjutkan pendidikannya karena biaya yang sangat mahal. Sehingga pemerintah perlu mengadakan program bantuan pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Pemerintah juga perlu memberikan keringanan biaya iuran bulanan sekolah kepada orang tua siswa yang kurang mampu. Solusi yang keempat adalah memberikan fasilitas yang memadai dan subsidi gratis. Di Indonesia, masih banyak sekali fasilitas yang kurang memadai, khususnya daerah-daerah yang terpencil. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan fasilitas yang merata di setiap wilayah agar dapat mewujudkan sejumlah sarana dan prasarana yang lebih baik. Setelah semua fasilitas tersebut terpenuhi, masyarakat diharapkan dapat hidup yang layak dan sejahtera. Solusi yang kelima adalah melakukan inovasi dan kreasi. Di dunia pekerjaan dan usaha, kita benar-benar dituntut harus inovatif dan kreatif, sehingga akan tercipta lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Pemerintah juga diharapkan mampu memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan betapa pentingnya menjadi pribadi yang inovatif dan kreatif. Dari penjelasan materi yang tadi, kami berharap kepada seluruh penonton atau audiens dapat mengetahui dan memahami tentang pengaruh kemiskinan dari segi definisi, faktor-faktor penyebab kemiskinan, dampak yang terjadi akibat kemiskinan, cara penanggulangannya, dan bagaimana solusi agar kita dapat mengurangi